ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أيها الإخوة rahimani Allah wa iyyakum. Pada sore hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabat beliau dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayuhal ikhwah saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini kita hendak melihat bagaimana kehidupan generasi terdahulu dari umat ini, yaitu salafun salih. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana puasa mereka, dan juga bagaimana aktivitas dan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Karena mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada." Dzalikal fawzul azim. Generasi terdahulu yang mendahului kita, generasi awal dari umat ini, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka, Allah telah redha kepada mereka dan mereka pun telah redha kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Allah telah siapkan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100, surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Tentu ini disebabkan karena mereka adalah merupakan satu masyarakat, satu kaum yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, yang ditempa langsung melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin melalui Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti perjalanan kehidupan Nabi SAW, menimba ilmu dari Nabi SAW,
mengambil pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak aneh mereka menjadi generasi yang terbaik dari umat ini. Kalau kita lihat dalam catatan sejarah, ada beberapa kejadian-kejadian penting yang terjadi di bulan Ramadan, yang sekaligus itu adalah merupakan pendidikan bagi kita, bahkan termasuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka catatan sejarah, misalnya apa yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, bahwa di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Rabbul Alamin, dan wahyu itu adalah wahyu yang pertama, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu tersebut, beliau sangat menyukai untuk menyendiri, beribadah di Ghar Hira, di Gua Hira, yang dimana beliau biasanya membawa bekal sehingga tidak pulang-pulang selama 1 bulan. Jadi mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, beliau sallallahu alaihi wasallam senang untuk bertahannuth, beribadah di Ghar Hira selama 1 bulan, tidak pulang-pulang. Nanti kembali ke rumah ketika bulan Syawal, selesai bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Ramadan yang selanjutnya seperti itu, 1 bulan penuh di Ghar Hira, di Gua Hira, bertahan beribadah, membawa bekalnya. Lalu kemudian setelah itu Syawalnya pulang, sampai pada Ramadan yang ketiga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di Ghar Hira. Baru pada saat itulah datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Dan itu di Ramadan yang ketiga, setelah 2 Ramadan yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di Ghar Hira, yang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Jadi ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka siapa orang yang menyaksikan bulan pada saat itu, maka hendaklah dia berpuasa, wajib baginya berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam suratul Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau lebih memilih untuk mengatakan bahwa itu terjadi tanggal 21. Syekh Safiur Rahman menyebutkan tanggal 21, bukan tanggal 17-nya. Beliau lebih memilih tanggal 21-nya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kita mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir, terutama yang ganjil-ganjil. Tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat tanggal berapa itu, lalu kemudian ketika banyak orang bertanya, Allah Rabbul Alamin jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa berapa persisnya tanggalnya. Kendati pun sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 27. Maka setelah mendapatkan wahyu itu, kemudian beberapa hari terjadi kekosongan wahyu. Baru kemudian pada tanggal 1 Syawalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Safiur Rahman dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang selanjutnya, yaitu suratul Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Yang itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul untuk berdakwah. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berikanlah peringatan kepada manusia. Semenjak itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi melakukan tahannuth, artinya tidak lagi melakukan peribadatan secara sembunyi-sembunyi di gua-gua, tidak.
tetapi kemudian syariat berubah menjadi syariat i'tikaf di akhir-akhir bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Maka at-tahannus fi ghar Hira, beribadah secara menyendiri di Gua Hira, dahulunya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi setelah itu tidak pernah lagi Nabi SAW melakukan hal itu. Justru setelah itu nanti Nabi SAW beriktikaf. Dan itu pun pada masa ketika beliau SAW sudah di Madinah. Maka termasuk cikal bakalnya iktikaf adalah at-tahannus fi ghar Hira, beribadah menyendiri di Gua Hira. Maka setelah itu tidak ada lagi kaum muslim beribadah di Gua Hira, tetapi beriktikaf di masjid. Karena apa? Karena laki-laki wajib sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin, wajib melaksanakan sholat Jumat bersama dengan kaum muslimin. Sehingga tidak ada lagi syariat, bahkan tidak ada lagi kesunahan dan anjuran dari Rasulullah SAW untuk menyingkir, menyendiri dari keramaian, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, dan seterusnya. Di tahun kelima kenabian ada satu kejadian yang sangat menarik, dan ini setelah hijrahnya kaum muslimin gelombang yang pertama ke Habasyah. Mereka hijrah di bulan Rajab tahun kelima kenabian. Dan ketika di bulan Ramadannya pada tahun yang sama, tahun 5 kenabian, Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Haram. Pada saat itu banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy yang sedang duduk di Masjidil Haram. Mereka sebelumnya belum pernah mendengar bacaan Al-Quran, karena memang mereka berusaha untuk menutup telinga mereka agar tidak mendengar Al-Quran, agar mereka tidak mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Sampai pada saat itu di bulan Ramadan, tepat di bulan Ramadan, Nabi SAW masuk ke Masjidil Haram di tahun kelima kenabian. Mereka yang ada pada saat itu di Masjidil Haram mau tidak mau mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi SAW, yaitu surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sampai ketika Nabi SAW membaca ayat yang ke-62 dari surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Nabi SAW pun sujud. Orang-orang Quraisy pada saat itu spontan, mereka pun ikut sujud. Tidak sadar mereka begitu terhanyut ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka begitu terpukau dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran menyentuh hati mereka, menyentuh fitrah mereka, sehingga kemudian mereka tidak kuasa menahan diri mereka. Secara spontan kemudian mereka ikut bersujud bersama dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengelak dari kebenaran, mereka tidak bisa menolak kebenaran. Tetapi setelah kejadian itu, karena kecongkaan mereka, kesombongan mereka, mereka pun berkata, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahu lakurtaja. Ketika kami ikut sujud, itu karena Muhammad mengatakan perkataan, sesungguhnya itu adalah berhala-berhala yang syafaatnya selalu kami harapkan, kata mereka. Yang ini kemudian dimuat oleh para ulama ahli hadis pada kisahul gharaniq, kisah al-gharaniq. Jadi mereka berkata bahwa Muhammad sebelum sujud dia mengatakan bahwa dia memuji-muji berhala kami, bahwa berhala-berhala itu syafaatnya selalu diharapkan, sehingga kemudian mereka pun ikut sujud. Mereka menutupi diri mereka dari kebenaran, mereka menutupi diri mereka dari al-haq. Itu yang disebut dengan kekufuran. Karena al-kufru kafara berarti adalah menutup. Jadi kafara secara bahasa berarti adalah menutup. Lihat bagaimana mereka menutupi kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada mereka. Bahkan setelah mereka mengakui kebenaran tersebut, dengan mereka bersujud bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang bertanya, di bulan Ramadan semenjak Nabi SAW berdakwah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Tentu belum ada kewajiban sholat Ramadan, belum ada. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tetap ada saum. Puasa wajib mereka adalah puasa Asyura. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih bahwa kaum muslimin sebelum diwajibkan saum Ramadan mereka saum Asyura. Jadi Ramadan tidak ada ibadah saum khususnya. Dan memang dakwah Nabi SAW di Makkah selama 13 tahun adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada berhala. Di Nabi SAW berdakwah. Tapi ini di antara kejadian yang terjadi di bulan Ramadan tahun kelima kenabian. Mereka pun ikut bersujud secara spontan mereka ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan bacaan Suratul Najm dari Nabi SAW. Sebagian para ulama mengatakan Isra wal Mi'raj juga terjadi di bulan Ramadan. Dan Syekh Syafi'i Rahman Al-Barakuri menyebutkan ada 6 pendapat. Dan pendapat yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab tahun 10 kenabian, ini riwayat yang lemah. Begitu juga wafatnya Abu Talib, paman Nabi SAW, juga di bulan Ramadan. Lalu kemudian selang 3 hari setelah wafatnya Abu Talib juga wafat Khadijah, istri Nabi, di bulan Ramadan. Dan setelah itu kemudian beliau SAW di Isra dan di Mi'raj. Oleh karena itu sebagai para ulama katakan Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab. Lagi-lagi belum ada kewajiban apa-apa pada saat itu. Sampai kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah. Di bulan Ramadan tahun pertama belum ada kewajiban, karena di tahun kedua baru kewajiban saum Ramadan. Di tahun pertama belum ada kewajiban. Tetapi Nabi SAW telah menyiapkan pasukan-pasukan perang untuk menghadang orang Quraisy, namun tidak pernah berhasil, artinya tidak pernah bertemu. Ada kalanya berdamai, ada kalanya tidak terjadi peperangan. Sampai pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan. Dan mereka pun kemudian berangkat berperang menuju Badar pada tanggal 17 Ramadan. Sebagian di antara mereka ada yang saum, sebagian mereka ada yang berbuka. Sungguh luar biasa dia, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan peperangan. Perang Badar. Di antara mereka ada yang saum, ada yang tidak. Bagaimana beratnya dalam keadaan saum tapi juga berperang. Tidak aneh Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 khalifan." Tidak ada seorang hamba berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, 1 hari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka, sebab puasa 1 hari itu dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Itu nampaknya yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kendati pun mereka berperang, kendati pun mereka diberikan keringanan, sebagian mereka tetap saum, berpuasa di bulan Ramadan. Sungguh sangat luar biasa bagaimana kondisi yang begitu panas dan terik pada saat itu. Beberapa hari yang lalu, sebelum masuknya bulan Ramadan, saya menerima seorang tamu dari Madinah. Lalu kemudian tamu ini saya ajak untuk salat di masjid jalan. Salat zuhur, panas terik. Tapi nampaknya beliau biasa saja, jalan biasa saja. Gak ada rasa mengeluh, panas dan sebagainya. Saya sempat tanya, kenapa kok Anda kayaknya biasa-biasa saja? Kalau di sini cuacanya enak. Ini cuacanya enak, bagus. Dan tadi panas. Saya tanya, "Bang, kenapa?" "Iya, sebab kalau di tempat saya di Madinah itu kalau lagi panas bisa 45 sampai 50 derajat. Kalau di sini paling hanya 38, itu udah paling tinggi, jarang terjadi." Subhanallah. Di zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terik, panas, perang. Di sore harinya, sebelum besok berangkat berperang, di sore harinya, di sore harinya menjelang malam hari, Rasul SAW sudah menunjuk beberapa tempat.
ini nanti tempat tergeletaknya fulan, ini nanti tempat tergeletaknya fulan. Disebutkan nama tokoh-tokoh Quraisy. Betul saja apa yang Nabi SAW sebutkan. Bahwa keesokan harinya mereka tokoh-tokoh Quraisy yang Nabi SAW sebutkan nama-namanya tergeletak di tempat tersebut, mati mereka, terbunuh di Badar. Peperangan jumlahnya sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Di antara mereka sebagian mereka ada dalam keadaan saum. Bahkan di antara sahabat yang lainnya ada yang tidak saum, ada yang saum. Seperti sahabat Abu Talha. Ketika peperangan, karena perangnya sekali bersafar, peperangan sekali bersafar, Abu Talha selalu berduka, artinya mengqadha di hari yang lain karena peperangan. Tapi semenjak Rasulullah SAW wafat, bukan berarti Abu Talha kemudian tidak berperang, tetap berperang. Tapi kemudian ia berpuasa. Di banyak catatan sejarah ini termasuk Al-Badr, perang Badar, termasuk juga nanti Fathu Makkah. Fathu Makkah pun itu terjadi di bulan Ramadan, tahun 8 kenabian. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim. Itu kan saum, kaum muslimin saum, berperang. Kondisi panas. Kenapa mereka bisa lalui itu? Imanan wa ihtisaban. Karena iman kepada syariat, membenarkan syariat Allah Rabbul Alamin, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berperang. Dalam keadaan perang saum, sebagian mereka ada yang saum, sebagian mereka ada yang berbuka. Memang Nabi SAW tidak lantas kemudian menyalahkan yang tetap berpuasa ataupun yang berbuka. Nabi SAW tidak salahkan, karena diberikan keringanan. Yang Nabi SAW tidak benarkan adalah mereka yang memaksakan diri tetap berpuasa kendati pun dalam keadaan yang sangat payah. Itu yang Rasulullah SAW cari. Sehingga pernah ada satu rombongan yang melakukan perjalanan. Salah satu dari rombongan itu ada seseorang yang dipayungi terus. Lalu kemudian ditanya, kenapa ini kok dipayungi terus? Ya ini puasa Rasul dan sudah payah, tapi tetap puasa. Maka Rasulullah SAW sabdakan, laisa minal birri as-siyam fi safar. Tidak termasuk kebaikan orang yang terus memaksakan diri untuk berpuasa dalam keadaan safar, sedangkan dia sudah dalam keadaan payah. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Banyak perjalanan Nabi SAW, peperangan Nabi SAW. Dan ingat, ketika Fathu Makkah itu, Nabi SAW tidak langsung pulang, langsung menuju Hunain, langsung berperang selanjutnya. Perjalanan yang sangat panjang. Berbeda ketika Badar. Setelah perang Badar, lalu kemudian Idul Fitr dalam keadaan begitu bergembira di Madinah. Kenapa bergembira? Mereka selesai melaksanakan ibadah saum, mereka juga selesai melakukan peperangan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka. Berikan kemenangan kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin Fathu Makkah, kemenangan menguasai kota Makkah pun di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di bulan Ramadan tetap melakukan perjalanan safar, bahkan peperangan tetap mereka melakukan. Oleh karenanya tidak aneh ketika kita membaca biografi mereka, biografi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan murid-murid mereka tabi'in, hati kita menjadi termotivasi, muncul semangat yang tinggi, muncul satu kesan di dalam hati kita bahwa generasi terdahulu mereka adalah orang yang tidak hanya sekedar berpangku tangan saja. Mereka bukanlah satu generasi yang hanya berfoya-foya saja. Tidak, justru mereka penuhi kehidupan mereka dengan beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan di hari-hari yang lain mereka pun saum. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW pernah bertanya satu ketika, siapa yang di pagi hari ini
Saya Rasul. Siapa yang di pagi hari ini bersedekah? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jawab, saya Rasul. Ini bukan karena kesombongan, karena ditanya oleh Rasulullah SAW. Siapa yang di pagi hari ini bersedekah? Saya Rasul. Siapa yang di pagi hari ini menjenguk orang sakit? Saya Rasul. Siapa di pagi hari ini yang mengantarkan jenazah, mensolati jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur? Saya Rasul. Subhanallah. Apa Rasulullah SAW sabdakan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Tadkhulul jannah min ayyi abwabiha syi'ta." Engkau masuk surga dari pintu mana pun yang kau mau, wahai Abu Bakar. Subhanallah. Kehidupan ini dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Bukan berarti mereka tidak kerja, bukan berarti mereka tidak beraktivitas, tetap beraktivitas. Tapi di sela-sela mereka beraktivitas, mereka tetap meluangkan waktu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Umar, putranya sendiri yang menceritakan, "Ma mata Umar hatta sarada as-sawt." Umar bin Khattab tidaklah wafat kecuali dia sering sekali berpuasa. Sering sekali berpuasa. Banyak dia berpuasa. Kenapa demikian? Karena ternyata ada satu hadis yang dimana pernah satu ketika ada seseorang di majelis seperti ini, dia sendawa terus. Sendawa. Ada yang menyebut kalau orang Jawa nyebutnya dengan bahasa yang lebih keren, gulekenen. Sendawa terus. Dia. Lalu Rasulullah SAW katakan, "Kufa 'anna jusha'." Jangan sendawa terus. Karena sesungguhnya orang yang banyak kenyang di dunia, fa inna aktsara an-nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang selalu kenyang di dunia, maka dia adalah orang yang akan lama mengalami lapar di akhirat pada hari kiamat. Mungkin itu nampaknya yang mendorong mereka untuk banyak berpuasa. Maka bulan Ramadan kita dilatih untuk itu. Ya bersusah-susah, memang dunia ini tempat darul ibadah, tempatnya ujian, tempatnya orang susah, tempatnya orang payah, capek, dan seterusnya memang dunia. Ya, bukan tempat kenikmatan dunia. Bisa jadi hadis tadi yang mendorong para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka kemudian banyak berpuasa. Dzulnurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut sebagai Dzulnurain. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya menyebutkan tentang biografinya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadduhu minan nahari al-jud was-siyam. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu aktivitasnya di siang hari bersedekah, banyak bersedekah, berderma dan berpuasa. Wa minal laili as-sujud wal qiyam. Dan di malam hari sahabat Utsman bin Affan aktivitasnya salat, sujud dan berdiri, qiyam. Kenapa salat malam disebut qiyam? Karena lama berdirinya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang qiyam, berdiri, di salatnya lama berdirinya di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin, akan diampuni dosa yang terdahulu. Allahu Akbar. Tidak aneh ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katakan tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu ala 11 rak'ah fi Ramadan wa ghairihi." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa ghairihi la yazidu ala 11 rak'ah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malamnya di malam hari tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an. Ini perincian menurut riwayat yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Salat 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihin.
Jangan kau tanya bagusnya salatnya 4 rakaat tersebut dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Yusalli arba'at, thumma yusalli arba'at, kemudian salat 4 rakaat lagi. Lagi-lagi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katakan, la tas'al bi husnihi wa qudhi. Jangan kau tanya lamanya, bagusnya 4 rakaat tersebut. Thumma yusalli thalatha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat. Di dalam riwayat yang diriwayatkan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di antaranya, berkata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di malam ke-23 Rasulullah SAW keluar mengimami salat. Dan kami salat dari awal malam itu berarti dari awal habis Isya sampai tersisa tinggal sepertiga malam. Selesai sekitar jam 2:30 baru selesai. Subhanallah. Kalau kita lihat riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha 11, lalu kemudian ini salatnya dari awal malam sampai jam 2 atau setengah 3, berapa lama berdiri? Di malam ke-24 Rasulullah SAW tidak keluar mengimami. Di malam ke-25 beliau keluar mengimami salat. Lebih pendek dari malam yang sebelumnya, daripada malam yang ke-23, pertengahan malam sudah selesai sampai jam 12. Malam ke-26 Nabi SAW tidak keluar. Malam ke-27 Nabi SAW mengumpulkan keluarganya, kerabatnya, keluarga dan para sahabat ikut salat berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW. Dan kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hampir-hampir saja kami tidak sempat sahur. Lihat, para sahabat ikut. Mereka dididik pada Rasulullah SAW untuk melaksanakan qiyam salat. Dan dia SAW kemudian ketika khawatir menjadi fardu, menjadi wajib. Berapa lama berdiri? Tidak ada kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di malam hari sujud, salatnya berdirinya lah. Dan juga diriwayatkan dari seorang wanita yang bernama Haimah. Yang ini diriwayatkan juga di dalam Hilyatul Awliya. Kana Utsman yasum ad-dahr. Sebab Utsman bin Affan banyak berpuasa. Jadi yang dimaksud puasa dahar di sini kan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa terus-menerus kan dilarang. La sama man sama al-abad. Tidak ada puasa kecuali yang puasa tidak ada puasa bagi mereka yang puasa terus-menerus. Maka yang dimaksud di sini adalah banyak berpuasa sebab Utsman bin Affan. Wa yaqumu al-lail, dan salat di malam hari. Illa haja'ah min awal, kecuali tidur sejenak di awal malam, bangun lalu kemudian salat. Bahkan ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, yang kemudian menyebabkan terjadinya fitnah di antara kaum muslimin. Wa qad kana sha'iman, beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika dibunuh Utsman bin Affan dalam keadaan dibunuh, beliau dalam keadaan berpuasa. Al-Hafidz Ibnu Katsir memperincinya di dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat itu ketika beliau menjadi khalifah, salat subuh. Salat subuh. Setelah selesai salat dan kemudian menghadap kepada manusia, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan kalau selesai salat, beliau hadapkan wajahnya kepada para sahabat. Setelah itu kemudian beliau pun berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, inni ra'aitu Abu Bakr wa Umar atayani al-laila. Semalam saya bermimpi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangiku semalam di dalam mimpiku. Seraya keduanya berkata, sum ya Utsman, wahai Utsman, besok berpuasa. Fa innaka tuftir indana, karena sungguhnya engkau orang yang berbuka di sisi kami, artinya engkau jangan berpuasa. Lalu kemudian sahabat Utsman bin Affan pun katakan, wa inni usyhidukum anni qad asbahtu sha'iman, dan aku beritahukan kepada kalian bahwa hari ini, pagi ini aku berpuasa. Wa inni a'zimu ala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yakhruja min ad-dari saliman masluman minhu. Lalu kemudian Utsman bin Affan pun berkata, dan aku akan menyatakan bahwa siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
dia bisa keluar dari rumahnya dalam keadaan selamat dan dijaga keselamatan. Semuanya aman, kaum muslimin. Lalu kemudian sahabat Utsman bin Affan pun minta mushaf, diberikan mushaf kepadanya. Lalu kemudian beliau pun membaca Al-Quran. Kata Al-Hafidz Ibn Katsir, wa qataluhu wa huwa yaqra'uhu, dan para pembunuh ini membunuh Utsman bin Affan sedangkan beliau dalam keadaan sedang membaca mushaf, sedangkan beliau radhiyallahu anhu sedang dalam keadaan berpuasa. Dan memang Rasulullah SAW telah sabdakan bahwa nanti Utsman ini akan dibunuh, kematiannya dalam keadaan yang tragis dibunuh. Nabi SAW bersabda, lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahkan sampai terbunuh pun dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan sunat. Lalu kemudian selanjutnya sahabat Zaid bin Sahal yang kita telah sebutkan nama kunyahnya Abu Talha. Nama aslinya adalah Zaid bin Sahal. Ini termasuk adalah orang-orang yang mengikuti peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga yang ikut pada baiat Aqabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Talha. La sawtu Abi Talha fil jaysh khairun min 1000 rajul. Suaranya Abu Talha di peperangan, di tengah-tengah bala tentara dan pasukan, jauh lebih baik daripada suaranya 1000 orang laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syalbani dalam Sahih Al-Jami'. Kata sahabat Anas bin Malik, Abu Talha jarang berpuasa ketika bersama dengan Rasulullah SAW karena peperangan yang dialami. Tetapi semenjak Nabi SAW wafat, beliau banyak berpuasa. Tapi bukan berarti tidak perang, tetap perang, tetap berperang, terus berperang, terus berjihad, tapi dalam keadaan puasa. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab, meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Abu Talha pernah membaca surat Taubah. Ini usianya sudah tua. Baca surat At-Taubah, surat Bara'ah. Ketika membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, infiru khifafan wa thiqal. Berangkat peranglah kalian dalam keadaan ringan, artinya kita ringan berangkatnya, atau dalam keadaan berat. Akhirnya kemudian Abu Talha pun memanggil anak-anak, ya bunayya jahizuni, jahizuni, wahai anak-anak, sediakan, persiapkan peralatan perang untuk. Padahal usianya sudah. Lalu kemudian anak-anaknya berkata kepadanya, ya alhamdulillah, wahai ayah, mudah-mudahan kau dirahmati oleh Allah. Qad ghazawta ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta engkau sudah pernah berperang bersama dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Wa ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu hatta ma, dan engkau berperang bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Dan engkau juga pernah berperang bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fada'na nafsan, biar kami saja yang muda yang berangkat perang. Apa kata Abu Talha? La jahizuni, ya, siapkan peperangan, alat-alat perang untukku dan juga perbekalan. Ternyata kemudian Abu Talha pun mati syahid. Abdullah ibn Rawah, salah seorang sahabat Nabi yang juga dalam satu peperangan, dalam keadaan puasa, perang puasa. Pada saat itu dia memegang bendera setelah sebelumnya dipegang oleh 2 orang sahabat yang wafat dulu, kemudian dia pun memegang bendera. Ketika itu sedang perang berkecamuk. Lalu kemudian ada orang yang ingatkan, Abdullah ibn Rawah, kamu bukan saja, kamu makan saja Abdullah ibn Rawah, agar kau bisa berperang dengan optimal. Tapi apa kata Abdullah ibn Rawah? Sudah maghrib? Belum. Kalau belum, nanti saja. Perang. Dalam keadaan perang, mereka saum, mereka berpuasa. Sampai sedemikian rupa. Bagaimana mereka begitu kuat keimanan mereka. Bisa jadi kalau dari sisi fisik banyak kekurangan yang manusia punya keterbatasan fisik. Tapi karena begitu kuat iman dan wahtisan, sehingga kemudian mereka betul-betul bisa berperang dan itu dalam keadaan sahur. Maka kita bersyukur hari ini kita nggak pernah sahur, tapi nggak pernah.
kita berpuasa dalam keadaan tidak berpuasa berperang saja begitu luar biasa berat. Maka aneh kalau ada orang yang berkata dengan meriwayatkan hadis yang dhaif, yaitu ketika kaum muslimin pulang dari Badar, di mana dalam hadis tersebut disebutkan rajana minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil, perang Badar disebut kecil, menuju kepada jihad yang lebih besar, yaitu jihad nafs, jihad melawan nafsu, melawan hawa. Hadisnya dhaif. Kenapa? Ternyata para sahabat ketika perang Badar mereka bersatu. Mereka bersatu. Dan tadi kita sebutkan bahwa dalam keadaan tidak berpuasa saja peperangan itu berat, apalagi ini saum. Bagaimana mungkin tidak bisa makan? Dengan kita hari ini yang tidak mengalami peperangan, lalu kemudian sejuk di dalam ruangan yang seperti ini, dibandingkan dengan mereka pada saat itu, debu-debu padang pasir berterbangan karena derap kuda, langkah kaki kuda mereka. Lalu kemudian anak-anak berterbangan, bisa jadi menerpa tubuh mereka, mengenai bagian dan anggota tubuh mereka, sehingga kemudian keluarlah darah sebab luka yang mereka alami, yang mereka terima dari senjata yang menerpa diri mereka. Panas yang terik, wajah mereka, pakaian mereka aghbar, asy'ath, berdebu. Dalam keadaan yang kusut masa yang disebabkan peperangan, mereka tetap dalam keadaan saum. Jangankan para sahabat, para sahabiatnya, istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibatul Habib, yang paling termasuk di antara wanita yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman bin Qasim, Aisyah radhiyallahu anha banyak berpuasa. Bahkan pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa diberikan hadiah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang kala itu menjadi khalifah. Ini sekaligus menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan tidaklah membenci keluarga Nabi, sebab istri Nabi adalah merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan hadiah 100.000 dirham. Ini bukan hadiah sedikit. Kalau 100.000 dirham banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu anha diberi hadiah 100.000 dirham, disedekahkan semuanya sampai habis. Akhirnya pembantunya Aisyah radhiyallahu anha itu Barirah. Jadi Barirah ini pembantu budak perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hendak dimerdekakan, keluarganya datang berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, silakan Anda merdekakan Barirah, tetapi hak waris tetap jatuh kepada kami." Jadi ini tidak benar, karena kalau ada budak dimerdekakan, maka hak warisnya beralih kepada yang memerdekakan. Itu namanya al-wala. Tapi kemudian kaumnya Barirah meminta syarat agar hak warisnya jatuh kepada mereka. Lalu dikhabarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah. Seraya beliau SAW katakan, "Ma balu qaumin yastarituna syurutan laisa fi kitabillah." Bagaimana mungkin satu kaum mensyaratkan persyaratan-persyaratan yang itu tidak dibenarkan di dalam Al-Quran, yang tidak dibenarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kata Barirah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Anti shaimah, apakah Anda sedang dalam keadaan puasa?" "Iya." "Saya dalam puasa." "Kenapa tadi uangnya enggak disisain?" kata Barirah. "Buat beli buka puasa daging." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Lau dzakartini la fa'al." Coba ingatinnya tadi. Sekarang udah habis, sudah saya sedekahkan semua. Betul-betul harta itu hanya di tangan lewat saja.
saja. Ya Allah, banyak ini. Di dalam riwayat yang lain diberikan hadiah oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini sering memberikan hadiah kepada keluarga Nabi, kepada istri Nabi SAW, ya, kepada keluarga Nabi, banyak diberi hadiah. Dikasih hadiah 180.000 dinar. Banyak 180.000 ini. Kalau sekarang berapa? Kalau 1 dinar aja 1 juta, tinggal dikalikan 180.000 dinar. Ketika diberikan hadiah itu uang dinar itu diletakkan di atas nampan. Lalu kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bagi-bagi sedekah. Sore harinya dipanggil Barira, sini. Saya mau buka, tolong bawakan makanan. Cuma disediakan roti gandum yang kasar dengan minyak zaitun. Kenapa kok pakai minyak zaitun? Ini kan kasar ya roti gandumnya. Dia biar lembut dimasukin ke minyak dulu. Biar rotinya lembut. Zaman itu susah cari roti lembut. Rotinya kasar, keras. Nah, biar keras, biar kasar, dimasukkan ke zaitun. Lalu kemudian ketika dihidangkan itu, Aisyah radhiyallahu anha yang tetap biasa saja. Cuma pembantunya yang bilang, coba tadi duitnya kagak dihabisin. Kan kita bisa makan daging buat buka puasa. Udahlah, kau jangan menyalahkan aku. Coba tadi ngingetinnya, mesti disisain. Intinya sekarang udah habis percuma. Tapi subhanallah, apa yang menjadi pelajaran buat kita? Gak ada penyesalannya, gak ada. Iya ya, coba tadi bisa. Tapi apa? Ingetinnya kenapa baru sekarang? Coba tadi kan disisain. Subhanallah, pantas. Jadi kalau melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seperti ini, bagaimana Rasulullah SAW? Ya, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Gimana Rasulullah SAW? Ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikasih hadiah ratusan ribu dinar, ratusan ribu dirham, dibagikan. Hadis itu Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, termasuk istri yang dimana pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menceraikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ceraikan Hafsah. Sampai datanglah 2 paman dari jalur ibunya Hafsah, yaitu Utsman dan Qudamah ibn Mad'un. Nangis Hafsah, menangis. Kata Aisyah, kata Hafsah radhiyallahu anha, wallahi ma talaqani an syab'in. Demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menceraikan aku dalam keadaan berpuasa. Aku tidak dalam keadaan kenyang, enggak. Lalu kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kemudian Hafsah pun memakai jilbabnya. Kenapa dicerai? Pakai jilbab. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun katakan kepada Hafsah, tadi datang kepadaku malaikat Jibril. Lalu kemudian Jibril berkata kepadaku, raji' Hafsah, rujuk lagi Hafsah. Fa innaha sawwama qawwama wa innaha zawjatuka fil jannah. Karena sesungguhnya Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa, banyak salat di malam hari, dan dia nanti akan menjadi istrimu di surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dengan sanad yang hasan. Subhanallah. Ini persaksian langsung dari Allah Rabbul Alamin kepada Hafsah, bahwa Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa, banyak salat di malam hari. Dan di antara riwayat-riwayat tentang salat di malam hari di antara dari Hafsah.
Maka kata Hafsah, saya belum pernah melihat Rasulullah SAW salat di malam hari dengan duduk, kecuali ketika beliau usianya sudah lanjut. Ini Hafsah. Dan sebab karena Hafsah rajin beribadah, taat beribadah, dengan sebab itulah kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk merujuk Hafsah. Berkata Nafi' ini seorang perawi tabi'in yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Memang dia maulanya Ibn Umar. Dia masih keluarga, berarti dengan Hafsah masih maula, artinya masih budak yang dimerdekakan. Kata Nafi', matat Hafsah hatta la tuftir. Hafsah ketika wafat masih dalam keadaan berpuasa sampai belum sempat berbuka wafat. Radhiyallahu anha. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As, beliau ini adalah orang yang juga rajin ibadah, bahkan rajin mencatat. Termasuk pencatat hadis dari kalangan sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Abdullah bin Amr bin al-As selalu mencatat apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Sampai orang Quraisy bilang, "Gak usah catat semuanya. Muhammad itu juga manusia, dia bisa marah, dia bisa sedih." Ketika Nabi SAW mendengar orang Quraisy berkata seperti itu, "Uktub, tulis. Fa innahu ma kharaja minni illa al-haq." Dalam lafaz yang lain, la yakhruju minhu illa al-haq. Sesungguhnya tidak keluar dari diriku kecuali kebenaran. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Yang terus Abdullah bin Amr bin al-As catat. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai katakan, tidak ada orang yang riwayat hadisnya bisa menyamai aku kecuali Abdullah bin Amr bin al-As. Karena dia nyata dan menghafal. Aku menghafal.